Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Tapi untuk video ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor ya. Satu sebab dari materi suhu dan kalor. Oke ya. Masih bersama saya Awad Warta. Oke, iya. Nah, bagaimana kalor ini bisa berpindah? Kalau kita kemarin di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih itu kalor ya. Jadi apa itu kalor, pengertiannya, bagaimana cara menghitungnya, ada yang lain. Nah, sekarang kita ke bagaimana kalor itu akan berpindah. Nah, gitu ya. Baik, terkait dengan perpindahan kalor. Kalau nanti akan mengalami perpindahan itu akan ada 3 jenis perpindahan kalor ya. Nah, dilihat dari apa? Dilihat dari cara perpindahannya ya. Nanti akan ada perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, kita dari gambar ini saja sudah bisa tahu mana proses konduksinya, mana proses konveksinya, dan mana proses radiasinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yuk kita belajar satu persatu. Kita mulai dari konduksi terlebih dahulu, oke ya. Nah, untuk konduksi, secara pengertian konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat padat. Nah, ini ya harus dicatat. Kalau konduksi itu zat padat yang tidak mengikuti mengalami perpindahan. Jadi, semisal ada zat padat, ada perpindahan panas, maka zatnya yang menjadi perantara panasnya itu tidak perlu ikut berpindah juga, gitu ya. Nah, contoh seperti ini mungkin bisa diberikan contoh ini ya. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di batas api, gitu ya, maka ujung yang lain akan menjadi panas, saling menunjukkan kalor yang berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, contoh kasus konduksi. Ini seperti tadi ya. Ini semisal ada batang gitu ya, batang logam. Nah, semisal ada batang logam, satu ujungnya kita panaskan ke pusat api atau kalornya, kita panaskan di sini dan satu sisi di sini. Nah, ingat sifat kalor ya. Kalor akan berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah. Nah, karena ini dipanaskan dan ini tidak dipanaskan, maka pasti suhunya akan lebih tinggi yang di sini. Katakanlah ini A, ini B. Nah, maka suhunya akan lebih tinggi A sehingga kalor akan berpindah ke B. Nah, bagaimana cara perpindahannya? Padahal besi ini tetap diam di sini, logamnya ini tetap di sini. Maka perpindahannya itu adalah disebut perpindahan konduksi, gitu ya. Nah, jadi yang berbeda adalah energi kalornya saja. Jadi tiba-tiba di sini nanti, oh, gitu ya, lama-lama akan panas gitu. Nah, itu adalah perpindahan kalornya secara konduksi. Bendanya tetap di sini, akan tetapi yang berpindah adalah kalornya atau energi panasnya, gitu ya. Perbedaan yang kedua adalah konveksi ya. Nah, secara pengertian konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya, gitu ya. Kalau tadi penghantarnya kan logam tidak ikut bergerak. Nah, kalau konveksi, sorry ya. Kalau konveksi itu berarti benda yang menjadi perantaranya itu ikut berpindah juga, gitu ya. Dia berpindah juga mengalami perpindahan, gitu ya. Nah, contoh ini, air merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Nah, berarti ada cara perpindahan panas yang lain disebut konveksi itu. Nah, jadi itu ya. Padahal air itu kan bukan konduksi ya. Air itu kan nggak bisa menghantarkan panas kayak besi itu. Nah, tapi ternyata bisa menghantarkan panas dalam bentuk yang lain. Tapi ternyata tidak pakai konduksi, pakai namanya konveksi. Nah, biar lebih, coba kita contoh ini ya. Ini adalah proses angin darat dan angin laut, gitu ya. Nah, kenapa angin darat dan angin laut? Ingat konsep tadi itu ya. Kalor itu akan berpindah ya dari tempat yang suhunya tinggi, gitu ya. Suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Itu adalah sifat alami dari kalor itu sendiri, gitu ya. Nah, kita lihat di sini semisal di malam hari, gitu ya. Ketika sudah siang dipanaskan, gitu ya, maka daratan ini akan cenderung lebih panas, gitu ya, dan laut ini akan cenderung lebih dingin, gitu, karena ini air ya, lebih cepat. Sehingga karena ini lebih lebih panas dan air lautnya itu lebih dingin, maka nanti akan terjadi pergerakan kalor cenderung ke arah sini, gitu ya. Nah, ke arah daratan. Karena ke arah daratan, maka nanti akan terjadi perputaran angin, namanya angin laut, gitu ya. Nah, berbeda dengan ketika siang hari, gitu ya. Ketika siang hari, nah ketika sudah panas, maka daratannya itu sudah
panas duluan airnya itu sudah panas duluan gitu ya, dan daratannya itu masih cenderung lebih dingin gitu ya, sehingga terjadilah namanya angin darat gitu ya, bergerak dari mana yang lebih panas ke yang lebih dingin seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu bagaimana sih proses terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, bagaimana di sini perpindahannya? Ini dia, perpindahan udara ini memindahkan panas, itu udara juga ikut berpindah gitu ya, sama dengan yang ini ya. Nah, karena udaranya sebagai penghantar panasnya ikut berpindah juga, maka disebutlah itu sebagai konveksi. Seperti itu ya, sama seperti pemanasan air tadi itu. Dan perpindahan panas yang terakhir adalah radiasi gitu ya. Nah, jadi radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Tidak butuh ya. Kalau yang pertama sama kedua, konduksi dan konveksi kan masih membutuhkan zat perantara. Kalau radiasi no ya, tidak butuh zat perantara. Nah, contohnya apa nih? Ini dia. Contoh untuk radiasi adalah panasnya matahari ini ya. Nah, matahari dengan kita kan jaraknya jauh sekali ya, satu satuan astronomi gitu ya. Nah, dari jarak yang jauh itu, energi panas matahari itu bisa melewati ruang angkasa yang sangat jauh ribuan kilometer sampai ke bumi dan memanaskan bumi. Nah, maka dari itu perbedaan panas dari matahari ke bumi karena tidak butuh perantara disebut sebagai radiasi. Kalau terlalu jauh, contoh ini ya, ada api, ada tangan kita. Ketika tangan kita didekatkan dengan api, kita bisa merasakan hangat panasnya dari api itu. Padahal kita tidak ada zat perantara di sana ya. Tidak, karena kalau mungkin bisa. Jadi kalau tadi konveksi kan ada angin dan seterusnya. Kalau ini kan tidak ada zat, tapi kita bisa merasakan kehangatannya, maka disebut sebagai radiasi. Itu ya. Itu adalah 3 macam perpindahan kalor dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.